Kita menuju ke informasi berikutnya, Ustaz. Ada informasi akibat tipu-tipu berkedok arisan daring, seorang ibu yang tengah hamil muda diringkus aparat kepolisian. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, polisi menangkap seorang direktur yang diduga menipu puluhan nasabah yang membeli perumahan di kawasan Mulyosari, Kota Surabaya. Nah, kita simak dulu yang berikut ini. Ada ibu muda berinisial DP mencoba mengelak saat petugas Polda Jambi hendak menangkapnya. DP ditangkap karena diduga melakukan penipuan berkedok arisan secara online dengan nama Amanah Untung Real. Kasusnya terkuak ketika 334 peserta arisan lapor kepada polisi akibat tak kunjung menerima uang hasil setoran arisan. Para korban mengaku rugi hingga 3,5 miliar rupiah. Walau sempat diamankan, polisi belum bisa memeriksa terduga pelaku lantaran kondisinya yang tengah hamil muda dan sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Yang ini adalah di Jawa Timur, Surabaya tepatnya. Ada seorang direktur PT Indo Tata Graha yang dibekuk Satreskrim Polrestabes setelah diduga menipu puluhan nasabahnya yang membeli perumahan di kawasan Mulyosari, Kota Surabaya. Modus pelaku dengan menawarkan sebuah hunian bernama Smart Cost Mulyasari yang dipromosikan melalui brosur dan secara online. Para pembeli tergiur karena lokasinya terbilang strategis, juga diiming-imingi dengan pembayaran syariah tanpa bunga. Namun penawaran yang dilakukan sejak November 2018 ini tak berujung dengan pembangunan. Lantaran proyek bermasalah terkendala perizinan tanah. Kini tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Ya, ini subhanallah, lagi-lagi kasus penipuan terus berulang. Kali ini pelakunya berkedok dengan arisan daring, ada juga cicilan properti dengan bahkan dengan iming-iming yang begitu menggiurkan, syariah, Ustaz. Kalau uang dari penipuan jelas haram ya, Ustaz. Apa saja konsekuensi seseorang atau kita yang makan harta haram, Ustaz? Ya, penipuan itu adalah tindakan yang diharamkan oleh agama ya. Dan tentu saja hasil dari penipuan itu termasuk harta yang haram ya. Al-Quran secara tegas mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta orang lain atau mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Karena sesuatu yang haram yang dikonsumsi oleh seseorang itu akan pertama menyebabkan doa-doa orang itu terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu penyebab doa seseorang itu tidak dikabulkan adalah ketika ada barang haram yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua, tubuh yang mengkonsumsi barang haram itu, di dalam satu hadis dikatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula biha. Jadi setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, itu nerakalah yang paling pas untuk menerimanya. Itu akibat yang akan dirasakan oleh mereka yang memakan harta secara tidak benar atau dengan cara menipu tadi. Belum lagi hukuman di akhirat kelak ya. Orang yang menipu itu nanti di akhirat kelak, dia tentu akan merasakan siksanya, antara lain adalah amal kebajikan yang dilakukannya ketika di dunia itu akan diberikan kepada orang yang ditipunya atau orang yang dianiaya atau orang yang dizaliminya. Maka kalau kezalimannya atau tindakan jahatnya itu melebihi dosanya itu daripada pahala kebaikannya, itulah orang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling bangkrut nanti di akhirat kelak. Jadi pahala kebajikannya hilang, sementara dia juga harus menanggung dosa beban orang yang ditipu, orang yang dizalimi atau dianiaya. Wow, jadi memang menyeramkan itu ya, Ustaz. Dengan bertobat kepada Allah itu, dia juga harus menyelesaikan urusannya dengan manusia. Tadi Ustaz bilang bahwa juga dengan makan uang haram, doa tidak terkabul, makan uang haram, bahkan daging yang tumbuh, ini juga menjadi hasil yang haram begitu. Nah, bagaimana hukumnya kalau misalnya orang tua memberikan nafkah yang tidak halal kepada anak? Apakah itu juga akan dampaknya dialami oleh anaknya, Ustaz, yang tidak tahu apa-apa? Ya, betul, akan dirasakan oleh anak itu. Oleh karena itu sebagai orang tua, kita harus hati-hati dan memastikan
bahwa apa yang dikonsumsi oleh kita dan juga anggota keluarga kita itu bersumber dari harta yang halal. Auzubillahimin dzalik. Baik, kalau tadi kita lihat salah satu bentuk iming-iming atau promo dari penipuannya adalah pembayaran metode syariah. Dalam hal ini mereka mencicil. Kira-kira bisa diingatkan kembali penonton Acua seperti apa Ustaz sebenarnya hukum pembayaran syariah yang sebenarnya dijanjikan ini? Ya, penipuan itu atas nama apapun tidak bisa dibenarkan ya. Apalagi dengan mengatasnamakan label syariah itu ya. Itu laisa minna man ghasyan. Kata Nabi, orang yang menipu itu bukan bagian dari golonganku. Ini Nabi pernah marah besar ketika beliau melakukan sidak di pasar, kemudian dijumpai seorang pedagang yang barang dagangannya itu dari luar kelihatan mulus, ya bagus. Tetapi ketika Nabi memasukkan tangannya ke dalam, ternyata ada barang yang tidak bagus di situ. Itu artinya apa? Artinya tampilan luarnya, casingnya itu dibuat bagus, ya dengan label syariah dan lain sebagainya. Tetapi di dalamnya justru ada penipuan, ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebut dengan penipuan dan Nabi marah besar melihat itu. Karena itu saya kira atas nama apapun termasuk atas nama syariah, penipuan itu tidak bisa dilegalkan. Nah, di dalam Islam tentu saja sesuatu yang muamalah yang berdasarkan syariah itu adalah yang tidak ada unsur menipunya, tidak ada unsur gharar ya. Gharar itu tipuan. Dalam transaksi muamalah, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, semua itu harus transparan, harus jelas ya, harus jelas. Kalau ancamannya semengerikan itu, semoga kita dijauhkan dari harta ataupun calon harta yang dari unsur-unsur penipuan dan juga tindak haram lainnya.